biodiesel memang agaknya tidak kompatibel jika ditingkatkan baurannya terus-menerus dengan mesin di Indonesia. Mungkin green fuel adalah salah satu solusinya, tapi lagi-lagi masalah siapa yang bisa mendanai itu pertanyaan yang harus didiskusikan lebih lanjut. Terkait closing statement, mungkin saya akan sedikit menekankan apa yang tidak sampai saya bereskan dalam pemaparan. Tadi saya ingin menekankan bahwa petani atau pekebun sawit itu memiliki potensi atau peran yang sangat besar di dalam mewujudkan industri sawit Indonesia yang sustainable. Karena dalam hal jumlah mereka sama gitu ya, besar luasnya perkebunannya dengan perusahaan swasta. Dan jika kita lihat tapi dari pencapaian ISPO, jika kita menganggap memang ISPO adalah standar yang kredibel untuk merepresentasikan kondisi sustainability dari perkebunan sawit di Indonesia, kita bisa lihat bahwa ternyata hanya 0,1% dari petani sawit yang sudah bersertifikat ISPO. Itu di tahun, saya mengambil datanya dari tahun 2019. Sementara lebih dari 50% perusahaan swasta sudah mampu bersertifikat ISPO. Yang ini menandakan bahwa sebenarnya perusahaan swasta memiliki kapasitas yang sangat cukup untuk dapat bersertifikasi ISPO. Sementara petani masih jauh gitu ya, masih punya banyak tantangan. Tantangannya apa saja seperti legalitas lahan, masalah kelembagaan, akses terhadap modal, terbatasnya input produksi karena tadi masalah pemodalan, kemudian juga terbatasnya akses pasar. Sementara hubungan antara petani swadaya terutama dengan perusahaan yang menjadi PKS di mana petani swadaya menjual TBS-nya, itu bisa kita lihat hubungannya itu sebenarnya saling membutuhkan tapi belum tentu saling menguntungkan. Mengapa? Karena pekebun itu berada pada rantai pasok yang paling pertama, sehingga biasanya mereka tidak punya posisi tawar dalam pembelian TBS, biasanya seperti itu. Kemudian melihat hubungan itu, sementara mereka sebenarnya saling membutuhkan. Mengapa saling membutuhkan? Karena petani sawit harus menjual TBS-nya, sementara PKS harus menyerap TBS sebanyak-banyaknya agar kapasitas millnya terpenuhi gitu ya. Nah, jadi untuk memperbaiki itu sebenarnya ada sebuah peluang di mana kita melihat dalam bentuk kemitraan antara perusahaan dan sawit rakyat. Yang mana kemitraan itu telah menjadi semakin kuat dengan keluarnya Permentan yang terbaru, yaitu Permentan nomor 18 tahun 2021 tentang fasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar. Di mana Permentan ini mengatur kemitraan secara dalam bentuk yang lebih luas, berbeda dengan permentan-permentan kemitraan sebelumnya ataupun undang-undang perkebunan sebelumnya, di mana peraturan ini menyebutkan bahwa kemitraan itu tidak hanya terkait pola kredit bagi hasil atau bentuk pendanaan, tapi bisa juga dalam berbagai kegiatan lainnya, termasuk untuk subsistem hulu, hilir, kegiatan budidaya, dan berbagai fasilitasi lainnya yang bisa dilakukan bersama. Jadi menurut saya, karena petani sawit adalah memiliki peran yang penting dalam meningkatkan pemenuhan aspek keberlanjutan bagi industri ini, maka sudah seharusnya perusahaan, terutama yang terlibat sebagai PKS, yang membeli dan memiliki hubungan dengan sawit rakyat, dengan petani, tidak hanya hubungannya jual beli, tapi dapat terjadi pola kemitraan yang lebih luas. Saya kira itu closing statement dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Iksan atas jawaban yang sangat baik. Terakhir, saya undang dengan hormat Pak Edi Wibowo. Kami persilakan Pak Edi. Masih di mute. Ya Pak, silakan Pak Edi. Oke, makasih Pak Gubernur. Jadi tadi ada beberapa pertanyaan terkait yang disampaikan dengan BPD PKS, ada dari Bu Sumarsari ya tadi, Mandiri Musti Rawas Utara, salah satunya bagaimana cara mengajukan pelatihan dan pembiayaan untuk masyarakat tanpa lembaga koperasi. Jadi terkait dengan pelatihan, ini memang pesertanya itu saat ini kita berdasarkan Permentan 7 dan juga Kepdirjen 206 itu ada rekomendasi teknis dari Dirjen Bun. Jadi kalau misalnya ada lembaga seperti itu
monggo silakan mungkin sampaikan ke Dirjen Bun sehingga nanti bagian dari rekomendasi dan nanti bisa diikutkan untuk peserta pelatihan dari BPDPKS. Jadi prinsipnya dari kami dibuat semudah mungkin. Kami pun sebenarnya terkait dengan Permentan 7 sudah melakukan usulan revisi supaya penerima beasiswa pendidikan misalnya saat ini kan baru ASN, keluarga ASN, pekebun, keluarga pekebun dan ASN. Kami itu usulkan bagaimana dengan buruh pabrik atau mungkin juga buruh pekebun itu ya. Itu yang mungkin juga bisa ikut mendapatkan beasiswa sebagaimana dulu tahun 2000 sampai tahun 2020 itu masih bisa seperti itu. Nah itu kami sudah usahakan revisi tadi. Nah, mudah-mudahan revisi juga bisa Pak Ardi sebagai PAC program SDM itu juga sangat welcome dan saat ini masih proses itu. Mari kita kawal bersama supaya revisi ada misalnya ada regulasi yang belum sesuai itu kita cermati bersama. Seperti tadi sampaikan juga pembicara yang lain. Kita kolaborasi untuk kita cermati bersama, kita sampaikan bagaimana supaya ini bisa direvisi, dilakukan sebaik mungkin. Karena tidak mungkin BPDPKS sendiri yang bekerja kemudian tidak dengan melibatkan stakeholder terkait. Itu mungkin yang terkait dengan pelatihan tadi. Dan juga tadi ada pertanyaan, kalau nggak salah, sampai kapan BPDPKS bisa mendanai program-program lanjutan. Jadi menurut kami selama BPDPKS masih diperlukan ya untuk para stakeholder, tadi khususnya untuk bagaimana kita menjaga stabilisasi harga tadi, stabilisasi harga CPO, kemudian dengan program insentif biodieselnya, PSR, kemudian juga nanti ada Sarpras, kemudian ada Litbang dan juga pengembangan SDM dan promosi. Kalau selama program-program masih diperlukan oleh masyarakat, oleh stakeholder semua terkait pemangku kepentingan, baik industri sawit dan juga pemerintah, saya pikir BPDPKS menurut saya masih bisa selamanya mungkin kita untuk bisa mendanai program tadi ya. Karena ini kan dari sawit untuk sawit gitu, bahasanya gitu. Jadi kita dari pungutan ekspor sawit, kemudian juga dikelola dengan baik, kemudian penyalurannya kita harapkan bisa kembali kepada sawit. Nah saat ini kan program mungkin BBN yang masih besar, ya mari kita sama-sama perbaiki regulasi kita, kemudian program-program kita supaya program-program lain bisa berjalan dengan baik. Termasuk mungkin masalah tadi tantangan kita, masalah tumpang tindih lahan, kemudian juga masalah PSR yang di lapangan masih banyak permasalahan. Ya itu mungkin kita cermati bersama, kita selesaikan bersama. Kalau perlu kita FGD-kan, kemudian menjadi tujuan kita bersama. Kalau kita kerjakan bersama-sama, saya yakin itu akan bisa terselesaikan dengan baik, dengan melibatkan kita semua. Kemudian untuk yang terkait dengan pelatihan ISPO, jadi pelatihan ISPO atau mungkin juga pelatihan yang lain, jadi itu ya, prinsipnya BPDPKS siap mendanai program jenis pelatihan apa saja ini sebenarnya sudah ada di Cap Dirjen Bun 206 ya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ke sana atau nanti di Permentan 7 itu. Jadi apa yang kayak kemarin kami di tahun 2021 yang di bulan November ini sudah lakukan juga pelatihan terkait ISPO. Nanti apakah itu sampai ke sertifikasinya, saya pikir sangat mungkin saja dilakukan. Jadi untuk penentuan lembaga yang melakukan pelatihan itu dilakukan oleh BPDPKS, tapi untuk pesertanya itu dan program-programnya apa saja itu sudah ada di Dirjen Bun. Jadi kalau memang kita perlu perluasan di situ, ya mari kita sama-sama cermati regulasi tadi, kita perbaiki bersama sehingga program-program yang kita harapkan itu bisa berjalan atau sesuai dengan yang kita harapkan. Ada satu lagi pertanyaan di chat kalau nggak salah tadi terkait dengan apakah bisa untuk program S2 gitu ya. Kalau di Cap Dirjen Bun 206 seingat saya itu baru sampai program S1. Tapi untuk program S1 pun kami juga masih mencari pola atau mekanisme seperti apa. Itu juga kami diskusikan dengan pihak Dirjen Bun. Jadi yang sudah dilakukan baru pendanaan beasiswa untuk vokasi D1, D3 dan D4. Dan insya Allah kami untuk tahun 2022 akan berkoordinasi agar program itu secepatnya dimulai, mungkin sudah dimulai di bulan April atau Mei, sehingga nanti tahun ajaran baru itu sudah kita mendapatkan mahasiswa yang fresh, yang bagus, mungkin juga pilihan pertamanya mereka terkait dengan sawit, sehingga kaum milenial yang memang sukses di sawit itu bisa nanti mendapatkan ilmu yang sesuai yang diharapkan. Itu pertanyaan-pertanyaan yang mungkin yang bisa kami jawab sebagai closing statement terkait dengan FGD pada sore hari ini. BPDPKS tetap berkomitmen untuk mensupport pendanaan program-program sawit berkelanjutan termasuk pelatihan dan juga sertifikasi ISPO sesuai regulasi yang telah ditetapkan. Mari kita semua stakeholder saling berkolaborasi untuk penguatan data, ya data-data terkait dengan pekebun, kemudian juga data-data terkait sawit dan sebagainya dari hulu dan hilir,
kemudian hasil-hasil riset, kemudian juga pengembangan SDM, kemudian sarpa dan sebagainya, kemudian saling mencermati regulasi yang ada, ya. Jadi regulasi yang ada jangan sampai kita baru tahu, oh kok seperti ini baru di akhir program itu, atau program sudah jalan. Tapi sejak awal mari kita sama-sama lihat regulasi yang ada itu apa. Kalau memang ada yang belum bagus, belum sesuai, kita usulkan untuk sempurnakan, untuk kita revisi. Dan nanti saya yakin para pemangku kepentingan, terutama dari kementerian terkait, itu akan memperhatikan untuk bisa direvisi dan untuk kita sempurnakan sehingga dapat mempercepat dan juga mempermudah implementasi program-program sawit berkelanjutan yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan sebanyak-banyaknya bagi pemangku kepentingan juga masyarakat Indonesia dan masyarakat dunia. Itu mungkin dari kami, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mungkin Edi Wibowo. ada satu dikit toh Pak. Oh ya, silakan Pak. Terkait B100 tadi ya. Ya. ada sedikit ini. Sebenarnya B100 itu kalau kita pahami ya, mungkin saya sedikit masih penjelasan B100 itu sebenarnya kan pahami itu udah B100 gitu ya. Dan sebenarnya ada alat-alat yang secara teknis bisa memanfaatkan seperti mesin-mesin dengan putaran rendah, itu bisa aja langsung menggunakan B100 di alat pertanian dan sebagainya. Jadi kalau memang program itu sebenarnya kalau sudah dilakukan bisa aja langsung beli di industri tersebut, kemudian atau mungkin dari perusahaan PAME bisa dimanfaatkan, nggak perlu subsidi lagi kalau terkait dengan program tadi. Hanya untuk program B40 kami sedang riset juga dengan lembaga riset terkait dan mudah-mudahan nanti bisa berjalan dengan bagus kalau untuk peningkatan tadi. Tapi intinya kami seperti tadi juga disampaikan tadi Pak Ihsan kalau nggak salah, bahwa sebenarnya paling kita perlukan di samping biodiesel adalah bagaimana menggunakan bensa ya, bensin sawit. Itu kalau kita udah sedikit lagi, mudah-mudahan tahun 2022-2023, kalau itu bisa berhasil, itu bisa mengurangi nanti impor daripada gasolin. Yang saat ini hampir 75% kendaraan kita ini rata-rata menggunakan bahan bakar gasolin yang sebagian masih impor tadi. Kalau itu bisa digunakan, itu saya pikir suatu terobosan yang luar biasa bagi kita semua. Dan kami dari tim BPDPKI dan juga tim riset itu berharap nanti harganya kalau bisa ini bersaing dengan harga Pertamax atau Pertalite yang saat ini, sehingga nanti tidak perlu subsidi lagi. Itu yang mungkin sehingga tidak bebani keuangan baik dari kita semua dan juga nanti program bisa berjalan dengan baik. Itu dari kami, terima kasih. Terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua, terima kasih karena sudah konsisten ya dan tekun, tetap semangat mengikuti FGD kita yang mulai jam 1 sampai sekarang jam 4, 3 jam kita berada di depan layar komputer, dan teman-teman tetap semangat mengajukan pertanyaan. Kepada teman-teman yang tadi menyampaikan pertanyaan dan belum terjawab, nanti panitia akan men-share pertanyaan-pertanyaan tersebut kepada para narasumber untuk dijawab secara tertulis. Bapak Ibu semua, teman-teman sekalian, satu hal yang ingin saya garis bawahi dari diskusi kita sepanjang siang hari ini adalah bahwa kelapa sawit ini adalah industri strategis Indonesia. Kelapa sawit ini dari Indonesia untuk dunia, dan tentu kita harus mampu meyakinkan kepada semua pemangku kepentingan, tidak saja di dalam negeri tapi juga di luar negeri, bahwa kita juga memiliki komitmen yang sama untuk mewujudkan sektor kelapa sawit yang berkelanjutan. Poin untuk mencapai itu semua tentu kolaborasi yang tidak pernah berhenti antara semua pemangku kepentingan, antara perusahaan, teman-teman petani, pemerintah, dan juga teman-teman lembaga swadaya masyarakat yang selama ini melihat dan memantau apa yang sudah kita lakukan terkait dengan komitmen keberlanjutan tadi. Saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Saya menyampaikan terima kasih kepada keempat pembicara, Bapak Bernard Rido, Direktur Sustainability dari Asian Agri. Terima kasih Pak. Kemudian Bapak Adi Sugeng, Direktur Operasional dan juga Sustainability dari PT Astra Agro Lestari Tbk. Kemudian Mas Iksan dan juga Pak Edi Wibowo sebagai pelaksana tugas Direktur Kemitraan dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit. Saya akhiri diskusi kita pada siang sampai sore hari ini. Terima kasih atas kehadiran teman-teman, dan kita ketemu dalam sesi-sesi forum fokus group discussion yang diselenggarakan oleh majalah Info Sawit. Terima kasih, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada panitia.
indah tiba saat berbuah, terbitkan senyuman bahagia setiap insan. Tetaplah menghijau Kebun sawit di bumi pertiwi, teruslah berkilau, minyak sawitku menerangi kehidupan, menyinari Indonesia. tiap tetesmu bagaikan kemilau emas, Sumbangsi kebanggaan Indonesia untuk dunia. tetaplah menghijau Kebun sawit di bumi pertiwi, teruslah berkilau, minyak sawitku menerangi kehidupan, menyinari Indonesia. tetaplah menghijau Kebun sawit di bumi pertiwi, teruslah berkilau, minyak sawitku menerangi kehidupan, menghijau kebun sawit di bumi pertiwi, teruslah berkilau, minyak sawitku menerangi kehidupan, menyinari Indonesia. DMSI, Dewan Minyak Sawit Indonesia. Tetaplah menghijau, teruslah berkilau.